Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia, NPM 202142500038 dari kelas R2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik dan GGL induksi. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan peristiwa timbulnya arus listrik akibat perubahan fluks magnetik. Fluks magnetik dapat diartikan sebagai banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Induksi elektromagnetik ini pertama kali diteliti oleh seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Michael Faraday. Pada tahun 1821, Michael Faraday berhasil membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Di dalam percobaannya, ia menggunakan galvanometer atau alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya arus listrik kecil. Gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis gaya magnet disebut GGL induksi. Sedangkan arus yang mengalir disebut arus induksi dan peristiwanya disebut induksi elektromagnetik. Di bawah ada foto Michael Faraday. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi yaitu yang pertama, kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka GGL induksi yang timbul juga akan semakin besar. Yang kedua, jumlah lilitan. Jika semakin banyak jumlah lilitannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Yang ketiga, kekuatan magnet. Semakin kuat gejala kemagnetannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Yang pertama, ada generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk merubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Energi gerak yang dimiliki generator dapat diperoleh dari berbagai sumber energi alternatif, misalnya dari energi angin. Generator dibedakan menjadi generator AC atau alternating current dan generator DC atau direct current. Generator AC dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda, sedangkan generator DC dapat menghasilkan arus listrik searah dengan cara menggunakan komutator atau cincin belah. Dapat dilihat di gambar bahwa generator AC menggunakan dua cincin dan sedangkan generator DC menggunakan cincin belah. Yang kedua, dinamo AC DC. Dinamo adalah generator yang relatif kecil seperti yang digunakan pada sepeda. Dinamo merupakan alat yang berfungsi untuk merubah energi gerak menjadi energi listrik. Cara kerja dinamo dan generator hampir sama, termasuk penggunaan satu cincin yang dibelah menjadi dua atau komutator pada dinamo DC dan cincin ganda pada dinamo AC. Perbedaan dinamo dengan generator terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu rotor atau bagian yang bergerak
dan stator atau bagian yang diam. Dapat dilihat di gambar, ada dinamo AC atau DC. Yang ketiga, ada transformator. Transformator atau sering disingkat dengan istilah trafo merupakan suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Transformator ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik atau AC. Berdasarkan penggunaannya, transformator dibagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step down dan transformator step up. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik, sedangkan transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Dapat dilihat di gambar di bawah. Yang pertama ada gambar transformator step down dan yang kedua ada transformator step up. Transformator pada dasarnya terdiri atas lilitan primer dan lilitan sekunder yang dihubungkan dengan menggunakan inti besi. Lilitan primer yang mendapat tegangan AC akan menginduksi inti besi hingga menjadi magnet. Perubahan arah arus AC membuat medan magnet yang terbentuk berubah-ubah sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung-ujung kumparan sekunder. Besar kecilnya tegangan yang dihasilkan transformator dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Jika jumlah lilitan primernya lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder juga akan lebih kecil daripada tegangan pada kumparan sekunder. Dan transformator tersebut disebut dengan transformator step down. Akan tetapi, jika jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder akan lebih besar daripada tegangan pada kumparan primer dan disebut transformator step up. Pada transformator ideal, energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan dipindahkan seluruhnya ke dalam kumparan 100%, atau secara matematis ditulis sebagai berikut. WP sama dengan WS. WP ini energi primer dan WS energi sekunder. WP-nya kita turunkan menjadi VP dikali IP dikali T. Dan WS-nya kita turunkan juga rumusnya menjadi VS dikali IS dikali T dengan keterangan bahwa VP merupakan tegangan primer, VS merupakan tegangan sekunder, dan IP merupakan arus primer dan IS merupakan arus sekunder. Karena T-nya sama, jadi kita turunkan menjadi VP per VS sama dengan IS per IP. Maka rumusnya IS dibagi IP sama dengan VP dibagi VS sama dengan NP dibagi NS, dengan keterangan bahwa NP-nya ini lilitan primer dan NS merupakan lilitan sekunder. Pada kenyataannya, sebuah transformator tidak dapat dibuat dengan efisiensi mencapai 100% atau ideal, karena biasanya sebagian besar energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan diubah menjadi kalor. Perubahan energi listrik menjadi kalor ini salah satunya disebabkan oleh adanya arus eddy pada inti besi. Perhitungan efisiensi trafo yang tidak ideal
tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. Efisiensi trafo sama dengan P out dibagi P in dikali 100%. Efisiensi trafo sama dengan Vs dikali Is dibagi Vp dikali Ip dikali 100%. Dengan keterangan bahwa P out merupakan daya listrik pada kumparan sekunder dan P in merupakan daya listrik pada kumparan primer. Contoh soal. Sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Jika tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt, tentukan A. Tegangan pada lilitan sekunder, B. Arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder ketika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer sebesar 0,5 mikroampere, C. Efisiensi trafo, dan D. Jenis transformator. Kita tuliskan yang diketahuinya apa saja. Yang pertama ada NP sama dengan 300 lilitan, NS 30 lilitan, Vp 220 volt, Ip 0,5 mikroampere. Kita hitung tegangan sekunder dahulu atau Vs. Rumusnya adalah NP dibagi NS sama dengan Vp dibagi Vs. Kita masukkan angkanya yang tadi sudah diketahui. 300 dibagi 30 sama dengan 220 dibagi Vs. Kita kali silang menjadi Vs sama dengan 220 dikali 30 dibagi 300 dan hasil akhirnya menjadi 22 volt. Lalu kita hitung arus sekundernya atau Is. Kita ubah dahulu menjadi 0,5 mikroampere menjadi 0,0005 ampere. Dan rumusnya NP dibagi NS sama dengan Is dibagi Ip. 300 dibagi 30 sama dengan Is dibagi 0,0005 dan hasil akhirnya menjadi Is sama dengan 0,005 ampere. Lalu kita hitung efisiensi trafonya menggunakan rumus efisiensi trafo sama dengan P out dibagi P in dikali 100%. Efisiensi trafo sama dengan Vs dikali Is dibagi Vp dikali Ip kali 100%. Kita masukkan angkanya menjadi efisiensi trafo sama dengan 22 dikali 0,005 dibagi 220 dikali 0,0005 dikali 100% dan hasilnya menjadi 11% dibagi 0,11 dan hasil akhirnya efisiensi trafonya 100%. Jenis transformatornya adalah transformator step down karena Vp lebih besar dari Vs dan Np lebih besar dari Ns. Sekian pembahasan saya kali ini dan terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.